para wanita ikut serta dalam meramaikan aplikasi ini. Orang tua akan diminta pertanggungjawaban terhadap anak mereka. Kalau seandainya ada anak main TikTok, itu dilarang, nggak boleh, jangan dibiarkan. Jadi orang yang melakukan sesuka hatinya, berjoget, bernyanyi, ini orang tidak memiliki sifat malu. Apabila kamu tidak malu, lakukan sesuka hati. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Qarun, Fir'aun, Abu Lahab, ini orang-orang terkenal semua sepanjang abad, sepanjang masa terkenal. Terkenal dengan apa? Keburukan. Apa gunanya? Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Surah TV yang berada di rumah, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Habibur Rahman, bersama saya Arsul, dalam serial Syabab Hijrah, bincang santai menjemput hidayah. Baik, pemirsa Syabab Hijrah yang berada di rumah, siapa sih yang nggak tahu dengan sebuah aplikasi bernama TikTok? Aplikasi buatan salah seorang warga negara tirai bambu ini telah merajalela baik luar negeri maupun di Indonesia. Katanya aplikasi ini bisa digunakan untuk menghilangkan rasa penat dalam diri kita, baik itu dengan cara lip sync, berjoget dengan musik dan segala macamnya. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan para orang tua, dari kaum laki-laki maupun kaum wanita ikut meramaikan aplikasi ini. Bahkan dari semua kalangan pun tak luput dari yang namanya aplikasi TikTok ini. Bagaimana tinjauan Islam dalam hal ini? TikTok, Asia, dan Firaun. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Syabab Hijrah, bincang santai menjemput hidayah. Kopinya satu, Bang. Yang apa, panas? Yang dingin. Oh, pakai susu. Dingin. Oke. Para wanita ikut serta dalam meramaikan aplikasi ini. Orang tua akan diminta pertanggungjawaban terhadap anak mereka. Kalau seandainya ada anak main TikTok, itu dilarang, nggak boleh, jangan dibiarkan. Jadi orang yang melakukan sesuka hatinya, berjoget, bernyanyi, ini orang tidak memiliki sifat malu. Apabila kamu tidak malu, lakukan sesuka hati. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Qarun, Fir'aun, Abu Lahab, ini orang-orang terkenal semua sepanjang abad, sepanjang masa terkenal. Terkenal dengan apa? Keburukan. Apa gunanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama kita dalam serial Syabab Hijrah, bincang santai menjemput hidayah. Baik pemirsa Syabab Hijrah yang berada di rumah, mengenai judul yang telah disampaikan di awal tadi, insya Allah akan kita bahas bersama Ustadz Rashid Al-Jundi LC Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustadz sekarang sudah berada bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Sehat Bang Imi? Langsung dipesan aja kopinya, Ustadz. Wah, ya Ustadz, pesan dulu ya Ustadz. Boleh. Ustadz ada duluan nih. Masya Allah. Gimana sekarang nih? Ini Ustadz, tadi kita nih sempat bahas-bahas pembukaan di awal Ustadz, mengenai aplikasi TikTok ya Bang ya. Yang lagi viral sekarang nih. Aplikasi yang namanya TikTok, Ustadz. TikTok Iya. ya? Soal aplikasi ini Ustadz, dulu sempat viral Ustadz. Iya. Kemudian redup lagi nih Ustadz. Dan sekarang tambah viral lagi nih Ustadz. Lebih marak malahan, Ustadz. Iya. Iya. Menjamur di mana-mana ya. Ya betul. Dan juga banyak dari kalangan kita sebagai pemuda muslim yang menggemari aplikasi ini Ustadz. Bahkan mirisnya nih Ustadz, kaum hawa pun menggemari aplikasi ini Ustadz. Dengan cara mereka berjoget-joget, bahkan sebagian besar mereka menampakkan aurat mereka Ustadz. Bagaimana tanggapan agama kita dalam membahas perkara TikTok ini Ustadz? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Syabab Hijrah, Arsul, Habib, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua
aplikasi TikTok, ya, TikTok. Bagaimana pandangan agama kita, pandangan Islam terhadap ya aplikasi ini? Maka sebelum kita melihat atau menghukumi aplikasi ini, kita lihat dulu aplikasi ini digunakan untuk apa. Kalau seandainya memang digunakan hanya untuk joget, untuk bernyanyi misalnya, atau untuk keburukan lah intinya. Iya. Ya, aplikasi ini apabila digunakan untuk keburukan dan memang itu fungsi aplikasi tadi, itu gunanya, maka tidak ragu lagi kita bahwasanya itu adalah keburukan. Ya, kalau memang fungsinya itu, ya hanya sekedar untuk bernyanyi, berjoget, dan tidak ada fungsi baiknya, ya, maka hukumnya adalah haram, tidak boleh. Dalam agama kita, sesuatu itu dihukumi, ya, sesuatu itu dihukumi dari fungsinya, bisa dihukumi dari fungsinya. Apabila fungsinya baik, maka dia bisa menjadi baik. Namun apabila fungsinya buruk, maka dia bisa menjadi buruk. Kemudian kaidah mengatakan al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu mesti melihat gambaran sesuatu tadi. Ya. Maka kita harus ketahui dulu TikTok ini fungsinya untuk apa. Kalau memang fungsinya untuk tadi, maka dia adalah haram, tidak boleh. Dia adalah haram, itu nggak boleh. Apalagi, ya, ini terlebih lagi nih bagi para wanita tadi, ya. Para wanita ikut serta dalam meramaikan aplikasi ini. Ini sangat disayangkan sekali. Karena wanita itu pada dasarnya mereka itu pemalu. Nah, mereka tidak mau dilihat, itu pada dasarnya, ya. Kalau fitrah wanita itu memang seperti itu dia. Makanya kata Nabi SAW, kalau seandainya seorang melamar seorang gadis, kemudian gadis itu diam dan tidak menjawab, maka diamnya itu adalah alamat ridha. Ya, sukut alamatur ridha. Diamnya dia itu adalah tanda dia ridha. Kenapa dia tidak menjawab? Malu. Nah, wanita. Fitrahnya adalah malu. Memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Nabi SAW memuji wanita Ansar. Kenapa? Karena wanita Ansar dalam masalah agama mereka tidak malu. Bertanya dalam permasalahan agama mereka tidak malu. Jadi malu itu sebenarnya akan mendatangkan kebaikan. Malu itu akan mendatangkan kebaikan. Rasulullah mengatakan al-haya'u khairun kulluh. Malu itu, sifat malu itu semuanya baik. Sifat malu itu semuanya baik. Ya. Namun dalam permasalahan agama, wanita Ansar tidak malu. Artinya apa? Agama ini, ya, wanita Ansar bertanya tentang masalah rumah tangga, masalah agama kepada Nabi, tidak malu. Ya, tidak malu. Maka Nabi katakan, rahimallahu nisa'al Ansar. Semoga Allah Ta'ala merahmati wanita Ansar. Kenapa? Karena rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya permasalahan agama. Kita kembali, wanita itu tabiatnya memiliki rasa malu. Maka kalau seandainya wanita berjoget, ya, main aplikasi TikTok, bernyanyi, ini sudah menyelisih fitrah. Bukan fitrah seorang wanita, ya. Wanita yang beriman kita maksud. Wanita yang beriman, wanita yang baik agamanya, fitrah mereka, fitrah yang benar adalah memiliki rasa malu. Nah itu. Mengenai rasa malu ini, Ustaz. Berarti Islam mengajarkan kita akhlak itu akhlak rasa malu, ya, Ustaz? Ya, sifat malu. Sifat malu. Bukan hanya
kaum wanita saja nih Ustaz. Bahkan dari semua kalangan, dari anak-anak, remaja, dewasa maupun para orang tua nih Ustaz, ikut andil dalam aplikasi ini Ustaz. Iya, Ustaz. Yang padahal di aplikasi ini Ustaz, kerjanya hanya lip sync di suatu video. Mereka hanya berjoget-joget ria dengan bermusik-musikan yang nggak jelas. Yang tujuannya itu ikut diviralkan agar terkenal Ustaz. Iya, katanya juga menghibur katanya. Katanya juga menghibur Ustaz, untuk melepas penat, agar tidak stres katanya Ustaz. Jadi yang Anda tanyakan di sini Ustaz, apakah termasuk merosotnya akhlak seorang muslim dan muslimah ketika latah dalam mengikuti hal ini Ustaz? Nah, Iya, itu mesti merosot akhlaknya, ya, mesti merosot. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula illam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya yang didapati oleh manusia dari perkataan Nabi, ya, kenabian pertama, apabila kamu tidak malu lakukan sesuka hatimu. Jadi orang yang melakukan sesuka hatinya, berjoget, bernyanyi, ini orang tidak memiliki sifat malu, sehingga dia bisa berbuat sesuka hatinya, ya. Berbuat sesuka hatinya. Orang kalau seandainya sudah tidak ada sifat malu, maka akhlak pun akan menjadi hilang. Karena malu ini bagian dari agama. Yang menghalangi kita dari maksiat apa? Malu. Malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Ya, kemudian malu kepada manusia. Yang menghalangi kita dari, ya, menutup, membuka aib kita apa? Karena malu. Ya. Yang menghalangi kita dari menampakkan sifat buruk kita apa? Malu. Kita tidak mau dilihat oleh orang sifat buruk kita. Kita nggak mau dilihat oleh orang, ya, apa namanya, kegilaan kita, ya, nggak kekonyolan kita, nggak mau dilihat oleh orang, ya nggak? Nah, maka akhlak yang paling mulia dalam Islam itu malu, karena semuanya bermula dari malu. Kenapa kita jujur? Malu kalau ketahuan bohong, ya. Kenapa kita melakukan berbakti kepada orang tua apa segala macam? Karena awalnya malu. Iya. Awalnya malu. Maka Nabi mengatakan illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau sudah tidak punya malu, udah terserah mau ngelakuin aja. Bukan berarti Nabi membolehkan, enggak. Ini ancaman. Ya, kalau nggak punya malu sudah terserah mau ngapain, ya, mau joget, mau nyanyi, ya, mau viral dengan keburukannya, itu terserah, mereka nggak mikir. Kalau malu sudah hilang. Maka sifat malu ini mesti harus kita jaga, dia baik, ya. Orang pemalu itu bagus, ya, malu pada tempatnya, ya. Nah, itu bagus, itu mesti harus dijaga, karena orang-orang seperti ini mulai langka di zaman kita. Orang-orang yang memiliki sifat malu. Apalagi ini anak kecil, ya, kasihan ini anak kecil, ya, disuruh joget, kemudian divideokan, diviralkan. Ya, semestinya anak ini bisa dididik dengan baik, kok dididik dengan jogetan, nyanyian. Besarnya mau jadi apa? Iya. Ya, ini berbahaya ini. Udah seperti ini musibah. Maka kita sebenarnya tidak perlu latah, nggak perlu kita ngikutin apa yang orang lakukan. Kita kan punya akal, bisa nimbang. Baik nggak sih? Baik nggak seorang wanita joget-joget kemudian tonton oleh orang? Nggak baik, konotasinya nggak baik. Ya. Anak kecil disuruh joget, baik nggak? Nggak baik. Ya, nggak baik. Orang kalau seandainya fitrahnya masih baik, masih benar fitrahnya, dia akan menganggap ini nggak baik. Orang yang suka itu berarti dia bermasalah juga, dia nggak punya malu juga. Ya. Iya. Nggak punya malu juga. Artinya apa? Dia suka seperti itu, maka dia suka pula menonton orang melakukan hal itu. Iya. Itu dia. Nah, terkait ini Ustaz. Kemudian sebentar. Apakah mesti, ya, tadi kan biar viral. Apa gunanya viral kalau seandainya
yang diviralkan itu keburukan. Iya. Untuk viral itu mudah. Cukup lakukan sesuatu yang aneh, maka ente akan viral. Dikatakan oleh orang Arab, bul zamzam tu'raf. Kencingi zamzam, ente terkenal seluruh dunia. Ya, buat perkara yang aneh terkenal. Mesti terkenal. Ya. Maka enggak. Yang penting itu kan viralnya. Penting ini baik atau tidak. Apa gunanya kita terkenal di dunia, namun terkenalnya buruk? Kan banyak orang terkenal dengan keburukan. Bukan Qarun. Kenal nggak? Ya, Iya, kenal. iya. Fir'aun. Terkenal nggak? Kenal, Ustaz. Abu Lahab. Pernah. Ustaz? Ini orang-orang terkenal semua. Sepanjang abad, sepanjang masa terkenal. Terkenal dengan apa? Keburukan. Apa gunanya? Gitu. Ustaz. Ya, mending jadi orang biasa, tidak terkenal, namun apa? Hatinya baik, bertakwa kepada Allah Ta'ala, ya, terkenal di sisi Allah, ya, tidak masalah tidak dikenal di muka bumi ini. Yang penting apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenal dengan kita, malaikat kenal. Nah, seperti itu mestinya kita. Ya. Masya Allah. Berarti ini Ustaz, terkait dengan aplikasi ini Ustaz, katanya ada juga orang yang bilang begini Ustaz, kan aplikasi ini untuk meningkatkan kreativitas gitu Ustaz, biar nggak kaku-kaku aja nih, itu kan anak muda saat ini gitu kan. Kan ada baiknya di situ Ustaz. Bahkan ada juga yang katanya dijadikan itu sebagai sarana untuk memberikan nasihat Ustaz. Kalau kita lihat sekarang kan nasihat seperti dakwah lah gitu Ustaz. Gimana nih Ustaz mengenai hal ini? Memang bisa aplikasi itu untuk dakwah. Bisa Ustaz, Lip sync, ya? Lip-sync, Lip sync itu bohong, dusta. Ente dakwah dengan kedustaan. Begitu Ustaz. Ya, astagfirullah. Lip sync itu bohong. Orang yang berbicara, kita yang gerak-gerak mulut. Apa namanya ini? Nah, Sudah bohong kemudian konyol. Iya. Bohong dan konyol. Kita dakwah dengan kekonyolan hal seperti itu mungkin. Dikatakan dakwah dengan hal yang konyol, dengan hal yang bohong, kan bohong ya? Iya, Iya, iya. lip sync. Yang ngomong kan kita ya. Iya. Maka nggak benar yang seperti itu, tidak benar. Kalau memang dia bisa untuk dakwah seperti buat video pendek, kita yang ngomong, kita buat video pendek, kemudian kita sebarkan. Kalau memang ada seperti itu, tidak ada masalah. Seperti ada ya aplikasi edit video, Iya. ya, aplikasi untuk video-video pendek. Nah, Apabila bisa digunakan untuk menasihati kaum muslimin, boleh. Cuman apakah aplikasi ini, TikTok ini bisa seperti itu? Artinya memang kita yang ngomong, kita ceramah, innal hamdalillah. Nggak boleh. Ya, haram. Hah? Bisa nggak aplikasi TikTok itu seperti itu? Atau bisanya hanya sekedar lip sync doang? Ya, enggak. Allah a'lam, Ustaz. Ini sudah dusta. Dusta itu baik atau buruk? Buruk, Ustaz. buruk Ustaz. Ya. Kedustaan itu akan mengantarkan seorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam tidak melarang kita untuk berkreativitas. Boleh. Cuman yang bermanfaat. Iya. Kadang-kadang anak muda kita ini kreativitasnya nggak bermanfaat. Ya. Kreativitasnya TikTok. Joget-joget. Apa manfaatnya? Manfaat untuk dunia apa? Nggak ada, Ustaz. Gak ada. Kayak orang viral aja. nontonnya. Kan enggak kan? Hah? Pintar orang dengan menonton itu kan enggak juga. Enggak ya Ustaz. Malahan bodoh kita kalau nonton, Ustaz. Kemudian manfaat untuk akhirat kita apa? Tambah pahala kita nonton itu. Nggak ada. Maka sering kita sampaikan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak manfaat. Tidak manfaat dunia, tidak manfaat akhirat, tinggalkan. Nggak ada faedahnya. Ya. Nggak ada faedahnya sama sekali. Kan sifatnya menghibur Ustaz. Apakah dengan sifat menghibur itu dia tidak ada manfaat Ustaz? Menghibur itu boleh Bang Kimi. Tapi dengan hal yang mubah. Dengan hal yang mubah. Kalau menghibur dengan hal yang haram ya tidak boleh. Nanti kalau seandainya dengan alasan menghibur, jangan nanti ya hal-hal yang berbau maksiat alasannya untuk menghibur manusia. Ya.
Kita katakan Islam tidak melarang kita untuk menghibur orang lain, ya, untuk memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Bahkan bagus, ya, berpahala. Cuman caranya bagaimana? Ya, yang kita komentari bukan niat orangnya. Yang kita komentari apa? Caranya. Caranya ini benar atau tidak? Kalau niatnya baik, mesti caranya juga baik. Kita ingin dakwah, caranya mesti baik. Jangan dakwah dengan kebohongan, dakwah dengan fiksi, ya, dakwah dengan dan macam-macam bentuknya. Ini nggak boleh. Kan dakwah, iya, kita bukan komentari yang baik menurut antum, tapi kita komentari apa? Cara antumnya salah. Saya kan ingin membuat orang lain bahagia, iya, tapi apa? Caranya salah. Perbaiki caranya. Perbaiki caranya dengan apa? Banyak kan? Misalnya memberi hadiah. Memberi hadiah, apalagi? Ya, traktir makan misalnya, carikan istri, Traktir kopi juga, Ustaz. Kayak Bang Kimi kan, Digratiskan aja. kopinya. gratiskan kopi, nah, boleh juga tuh. Itu namanya menghibur. Kalau seandainya ada kawan kita sedih, tanya, kemudian bilang Allah berikan pahala, Allah janjikan surga, ente ngapain sedih? Ya, ada orang timpa musibah bilang ini sudah Allah tentukan, sabar. Nanti kan dia bisa bahagia kalau seandainya diberikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Kemudian kita kembalikan lagi, misalnya itu tidak perlu kita terkenal, Habib Arsul. Tidak perlu kita terkenal. Ya. Yang penting kita taat, kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda teringat dengan kisah Asia, ya, istri Firaun. Kemudian Masyitah. Masyitah itu tukang sisirnya. Ya. Firaun, kita kenal dengan Firaun. Terkenal dengan apa? Keburukannya, mengaku sebagai Tuhan. Ya, bengis, berbagai macam keburukan. Firaun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian istri Firaun. Dia lebih memilih untuk beriman. Beriman. Diazab oleh Firaun, diikat, ya, tangan, kaki, kemudian diimpitkan batu besar di atas dadanya. Nah, kemudian apa? Firaun nanya. Kalau kamu masih beriman, saya akan azab. Kalau seandainya kembali kepada agama saya, mengaku saya sebagai Tuhan, maka kamu saya jadikan istri kembali. Gak mau. Fir'aun itu raja, semuanya dia miliki, punya. Cuman apa? Asia enggak mau. Sampai dalam riwayat dikatakan Allah perlihatkanlah, ya, kepada Asia itu sorga. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Asia itu mengatakan, Rabbi banili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih. Ya Allah, bangunkanlah rumah untukku di sorga. Ya, dan ya, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatan Fir'aun. Rumahnya di mana? Surga. Terkenal di mana? Surga. Ini luar biasa. Ya. Kalau Firaun terkenalnya di mana? Ini dua orang berbeda loh ini. Suami istri dulunya. Iya. Sama-sama terkenal. Firaun di mana terkenal di dunia? Dengan apa? Keburukan. Asia terkenal di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya. Nah, kita mau pilih yang mana ini? Iya. Dan banyak kisah yang lain. Bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tidak mau dikenal. Ya, bagaimana? Ya, Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah tidak mau dikenal. Bagaimana Uwais Al-Qarni tidak mau dikenal. Banyak. Mereka bukan orang buruk, enggak. Mereka tidak mau dikenal karena kebaikan mereka. Enggak mau dikenal di dunia. Mereka mau dikenal di sisi Allah Ta'ala. Nah, kita mau dikenal dengan keburukan kita. Kan aneh. Apakah tidak berpikir kita ini? Ya, mereka menyembunyikan kebaikannya,
agar kembali, agar mereka dikenal isi Allah Ta'ala. Kita ingin mencari ketenaran di hadapan manusia dengan melakukan keburukan, kan aneh. Tidak bisa. Banyak-banyak taubat kita. Iya. Nah, Ustaz. Gini Zat, mengenai hal ini Zat, bagaimana sih Zat peranan orang tua terhadap hal TikTok ini, yang mana anak-anak juga banyak menjemur di aplikasi ini Zat. Bahkan bisa dibilang orang tua juga ada yang ikut andil di dalam TikTok ini Zat. Kita katakan para orang tua hendaknya bertakwa kepada Allah terhadap anak-anak mereka. Ya. Para orang tua bertakwa kepada Allah terhadap anak-anak mereka, karena orang tua akan diminta pertanggungjawaban terhadap anak mereka. Ya, ingat, Nabi SAW mengatakan kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita itu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang suami minta pertanggungjawab terhadap istrinya. Ya, para suami kalau ada istri ente main TikTok itu dilarang. Ya. Kemudian istri bertanggung jawab terhadap harta dan anak-anak suaminya. Nah, istri ini, ibu, kalau seandainya ada anak main TikTok itu dilarang. Ya, dilarang. Nggak boleh, jangan dibiarkan. Kalau seandainya dia tidak mau, paksa, itu anak kita. Mesti dirubah dengan tangan. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak kita. Rugi kita kalau seandainya anak kita, ya, kita suruh main TikTok. Kita meninggal nanti apa yang akan dilakukan? Berdoa di TikTok? Hah? Apa nanti yang akan dilakukan kalau seandainya anak ini dididik dengan sesuatu yang salah? Nah, nggak ada. Sementara kalau sudah meninggal nih, kita ini orang tua, apa yang kita harapkan? Doa anak soleh. Maka didik anak kita dengan benar. Jangan ya kenalkan dia aplikasi-aplikasi yang merusak. Jangan ajarkan dia joget, jangan ajarkan dia nyanyi, ajarkan dia baca Al-Quran. Ya, karena itu yang akan bermanfaat untuk kita nanti. Ya, bertakwa kepada Allah terhadap anak-anak. Perbaiki diri kita, Allah Ta'ala akan memperbaiki anak kita. Ya. Maka penting bagi kita, ya, para orang tua, untuk belajar untuk menjadi madrasah bagi anak kita, menjadi sekolah pertama, karena umat Islam itu akan bangkit ya dengan sebab benarnya seorang ibu, seorang bapak dalam mendidik anak mereka. Ya. Bangkitkan agama Islam ini dengan mendidik anak-anak kecil ini dengan agama Islam, ya, maka insya Allah Islam akan maju dan akan kuat nanti. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah, Beb. Kayaknya kita harus minum kopi dulu nih, Beb. Iya. Ustaz dari tadi udah minum, kita belum lagi nih, Beb. Ini siapa bagi minum enggak? Bismillah. Bocor Ustaz. Iya. Bismillah. Bang Kimi main TikTok juga? Nah, kalau main sekarang hari ini mulai tobat. Nah, jangan main TikTok. Astagfirullah. Jangan sampai ya Bang. Jangan sampai Bang Kimi. Nah, jangan main Kita TikTok. juga enggak itu. Kita minta nasihat ke Ustaz nih, Beb. Nah, betul. Ya, Ustaz, gimana nih Ustaz? Sesuai dengan pembahasan kita dari awal tadi nih Ustaz. Mohon nasihatnya dari Ustaz untuk baik kita yang berada di sini maupun untuk syabab hijrah yang berada di rumah Ustaz mengenai hal TikTok ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Para pemirsa syabab hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, tadi kita sudah bahas ya tentang TikTok ini, kemudian bagaimana syariat Islam memandang TikTok ini. Maka kita nasihatkan kepada ya kita yang ada di sini dan kepada para syabab yang ada di rumah, pemuda dan pemudi, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat malu ya. Karena sifat malu ini sifat yang paling berharga. Sifat malu ini adalah kunci segala kebaikan. Bahkan sifat malu ini adalah bagian daripada keimanan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu ada
60 sekian atau 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menjauhkan atau menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Rasulullah. Rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Maka lihat bagaimana sifat malu kita. Karena malu adalah cerminan daripada keimanan. Jangan sampai ya kita menjadi orang-orang tidak beriman karena tidak memiliki sifat malu. Maka malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama yang berhak kita malui adalah kita malu kepada Allah taala. Kemudian kita juga malu kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya malu kepada manusia namun tidak malu kepada Allah. Mesti malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah sumber ketakwaan dan sumber kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa jaga kita dari keburukan, dari hal-hal yang akan merusak akidah kita, merusak keimanan kita, merusak akhlak kita. Barakallahu fikum. Masyaallah. Masyaallah. Biasa nasihatnya. Itulah Beb, kenapa Iya sih. tema kita yang kita angkatkan sekarang ini tentang TikTok, Asia dan Fir'aun. Nah, benar ya Bang. Iya, karena di zaman kita ini para pemuda terlalu latah Beb. Ya latah ya. Terlalu latah terhadap perkembangan teknologi. Iya. Memang tidak bisa kita pungkiri nih perkembangan teknologi yang sangat pesat. Namun kita sebagai seorang muslim yang sebagaimana dibilang sama Ustaz tadi, kita harus menjaga sikap malu kita. Sikap malu. Ya. Benar ya Bang. Karena di aplikasi TikTok ini membuat seseorang untuk memutus urat nadinya agar dia menghilangkan malunya. Oh gitu, urat malunya diputus nih. Iya. Benar ya Bang. Ya, dan juga Bang itu kita sebagai generasi muda nih Bang seperti kita ini bahkan Anak nggak masuk. oh enggak Ustaz. Termasuk Ustaz nih generasi muda juga Bang Termasuk Kimi Ustaz nih. nih. Yang banyak menggemari masalah TikTok ini bahkan muslimah Bang. Iya. Muslimah, para akhwat-akhwat. Alhamdulillah. Banyak yang menggunakan aplikasi TikTok ini. Di sini mereka nggak malu Bang untuk menunjukkan aurat mereka kepada yang bukan mahramnya bahkan gitu. Seharusnya yang seperti ini kita hindari dan juga terkhusus kepada kaum wanita ya Bang. Iya. Jangan sampai mengumbar auratnya dan hendaknya selalu bertakwa kepada Allah Maha Pemurah. Sesuai dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi mengenai Asia. Yang pakai jilbab, yang pakai cadar pun harus Iya. buang itu aplikasi. Buang itu aplikasi TikTok. Masya Allah. Sebagaimana kisah yang disampaikan Ustaz tadi Habib. Iya. Bahkan doanya diabadikan dalam surat Tahrim ayat 11 ya Ustaz mengenai hal tersebut. Asia disiksa, diminta untuk beriman kepada Fir'aun namun dia menolak, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun di sini Asia pun bisa sebenarnya untuk terkenal gitu kan dengan kekayaan suaminya Fir'aun begitu. Namun dia tetap memilih Tuhan Allah Subhanahu wa taala begitu. Insyaallah. Cukup sudah pembahasan kita tentang TikTok ini, Beb. Iya. Jelas yang disampaikan Ustaz. Masya Allah. Insyaallah. Banyak kisah-kisah yang menarik juga mengenai Fir'aun tadi. Bagaimana cara kita menghindarinya sudah sampaikan ya Ustaz tadi. Iya, Ustaz. Masalah betapa. Jangan main TikTok lagi Bang Kimi. Gak pernah ya Bang, gak pernah. Nah, kita sahabat hijrah lagi nih. Sapa dulu siapa hijrah. Baik, sahabat hijrah yang berada di rumah, alhamdulillah lengkap sudah pembahasan kita pada hari ini mengenai TikTok dan bagaimana kita meneladani kisah Asia yang disiksa oleh Fir'aun tadi, namun tetap beribadah kepada Allah, tidak menginginkan keterkenalan dari suaminya, namun terkenal di sisi Allah SWT dengan dibuatkan rumah di tengah surga begitu ya. Insyaallah. Semoga kita yang berada di sini dan sahabat hijrah yang berada di rumah bisa memahami apa yang kita bahas di sini dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga terhindar kita dari segala perbuatan yang buruk dan dapat melaksanakan berbagai perbuatan yang diridhoi oleh Allah SWT. Mulai malam ini yang memiliki aplikasi TikTok di HP-nya Hapus. Baik, Masya Allah, sahabat hijrah yang berada di rumah. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Kembali lagi dalam episode selanjutnya insya Allah dengan tema-tema yang menarik. Bersama saya Habibur Rahman. bersama saya Arsul. Dalam serial Syabab Hijrah. Bincang santai menjemput hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustaz. Insya Allah. Syukran Bang Kimi. Bang Kimi tambah AC besoknya. Panas. Ini colokan satu ini. Tisu tinggal. Itu dimasukkan tuh Bang Uji. Tambah AC Bang Kimi panas. Para wanita ikut serta dalam meramaikan aplikasi ini. Orang tua akan diminta pertanggungjawaban terhadap
anak mereka. Kalau seandainya ada anak main TikTok, itu dilarang, nggak boleh, jangan dibiarkan. Jadi orang yang melakukan sesuka hatinya, berjoget, bernyanyi, ini orang tidak memiliki sifat malu. Apabila kamu tidak malu, lakukan sesuka hati. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Qarun, Fir'aun, Abu Lahab, ini orang-orang terkenal semua. Sepanjang abad, sepanjang masa terkenal. Terkenal dengan apa? Keburukan. Apa gunanya?